sebesar 5,2 juta rupiah per meter persegi. Lebih dari 2 kali lipat. Luar biasa penggelembungannya. Tiba-tiba ratusan ribuan, bahkan saya pernah diserang jutaan beberapa kasus. Tidak ada pilihan lain selain ia harus jalan. Ia harus jalan, tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Selamat datang di podcast Aiman Wicaksono. Saudara, bagaimana kabar Anda semua? Tentunya saya berharap Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan di tengah masa sulit seperti saat ini. Tapi jangan lupa selalu senyum. Saudara, izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk berbagi cerita menarik dan juga berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Semoga bermanfaat dan mengulas motivasi, investigasi, seperti apa riset yang dilakukan untuk investigasi kong kali kong korupsi di DKI. Ya, saya dapat pertanyaan nih dari publik. Nanti Anda juga bisa kirimkan pertanyaan lewat komentar dan juga nanti ada pesan yang kemudian bisa saya sampaikan untuk mengirimkan pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, apa yang menarik dari 2 temuan lokasi tanah yang menjadi dugaan korupsi, yakni di Cipayung, Jakarta Timur dan yang bersebelahan dengan hutan kota Pondok Ranggon? Oke, ini kenapa dikatakan dalam program Aiman kong kali kong korupsi di DKI Jakarta? Karena ada 2 kasus yang berbeda, di 2 zaman gubernur yang berbeda, tapi diduga, ditengarai, melibatkan pihak yang sama. Pertama di Gubernur Ahok, yang dimana pada waktu itu salah satu dinas DKI Jakarta membeli tanah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, dan ternyata tanah itu adalah milik DKI Jakarta sendiri. Jeruk makan jeruk. Dan pada waktu itu ada indikasi korupsi, tapi sayang kasusnya tidak berlanjut. Entah kenapa. Lalu kemudian yang baru-baru ini, yang terjadi adalah kasus di Cipayung, Jakarta Timur, tanah seluas 42.000 meter persegi. Dibeli oleh calo, seharga 2,5 juta rupiah. Lalu dijual ke pemerintah Provinsi DKI. Ke pihak pemerintah Provinsi DKI, saya koreksi ya, karena ini adalah BUMD, ya ini PD Saranajaya, sebesar 5,2 juta rupiah per meter persegi. Lebih dari 2 kali lipat, luar biasa penggelembungannya. Dan calo yang mengerjakan tanah di zaman Gubernur Ahok, dengan calo yang mengerjakan tanah, menggarap tanah, melakukan proses transaksinya di zaman Gubernur Anies, ini punya hubungan. Jika pada saat di Gubernur Ahok itu yang diduga ya sudah sempat menjadi tersangka pada waktu itu adalah suaminya, saat ini adalah di zaman Gubernur Anies istrinya. Ini hal yang menarik dan kasusnya sampai sekarang masih terus berjalan sehingga kita patut mencermati, menunggu bagaimana kemudian yang terjadi penyelesaiannya. Termasuk juga jangan sampai kasus yang ada di zaman Gubernur Ahok di Cengkareng, di mana Dinas Provinsi DKI Jakarta membeli tanah milik sendiri, milik DKI Jakarta sendiri, tentu ini juga harus jadi perhatian dan harus dituntaskan. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada ancaman setelah Aiman mengatakan korupsi tanah yang terjadi di era kepemimpinan Gubernur Anies dan era kepemimpinan Gubernur Ahok yang memiliki pola yang sama? Untuk kasus ini tidak ada. Dan ancaman itu kalau bagi wartawan sekarang, kalau menurut saya ya, itu lebih kepada buzzer-buzzer di media sosial. Mungkin Anda salah satunya? Oh bukan, ini penonton podcast Aiman ini baik-baik semua. Jadi banyak kemudian yang disampaikan untuk menyerang ya apa yang menjadi fakta, padahal fakta itu benar. Tapi kemudian diserang banyak, tiba-tiba ratusan ribuan, bahkan saya pernah diserang jutaan beberapa kasus. Dan itu merupakan bentuk dari intimidasi terhadap wartawan yang saat ini terjadi lewat media sosial. Tapi jangan khawatir karena saya punya prinsip,
katakanlah kebenaran kendati itu pahit. Nanti saya akan cerita, ada banyak model-model yang saya pernah mendapatkan. Contoh misalnya ya, saya jelaskan sedikit saja. Bentuknya bukan sebuah ancaman, tapi pada waktu itu di program Aiman, ya, saya kan program Aiman tuh sering tuh belusuk-belusukan, terus kemudian masuk ke hutan dan lain sebagainya, yang mungkin sulit sekali medannya untuk masuk hutan. Tiba-tiba ada email yang dikirimkan kepada saya, email kaleng, menyatakan bahwa pada saat saya masuk ke hutan untuk mewawancarai sebuah kasus politik pada waktu itu, ya, terkait dengan perseteruan antara KPK dengan Polri, ya, Cicak dan Buaya jilid ketiga waktu itu ya. Lalu saya dikirimkan sebuah email kaleng yang menyatakan bahwa Mas Aiman, sopan sekali si emailnya. Narsum Anda yang ada di hutan tersebut, ya, bla 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 bla, kurang lebih begitulah, di tempat itu tidak benar dan sebagainya. Dan isinya nggak ada ancaman, isinya sangat halus, isinya sangat bersahabat. Tapi dilampirkanlah foto-foto di mana saya mewawancarai di hutan tersebut. Yang secara logika kayaknya nggak mungkin deh orang bisa mengambil dengan angle tersebut. Sayangnya foto itu udah saya hapus ya karena terlalu lama, itu tahun 2015. Ya itulah yang terjadi, tapi bagi saya sih ya saya jalan terus. Karena bagi wartawan kan tidak ada pilihan lain selain ia harus jalan. Ia harus jalan, tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Jangan takut dengan apa yang ada di sekelilingnya dan juga jangan lengah dengan apa yang bisa menjadi ancaman. Tapi nggak perlu itu kemudian dilakukan hal yang berlebihan. Just do it, kerjakan aja, jalan. Oke. Nomor 3, setelah obrolan bersama Haris Azhar, pimpinan dari Lokataru Foundation yang mengungkapkan bahwa sekelompok orang karyawan PD Sarana yang melaporkan dugaan korupsi mendapat tekanan dan intimidasi. Seperti apa sih Mas Aiman melihat hal ini? Ya ini yang terjadi, ini justru kalau saya mengatakan justru ancaman-ancaman itu terjadi pada mereka yang meniup fluid atau whistleblower. Kenapa mereka? Ya karena mereka yang tahu detail, mereka yang tahu banyak. Bahkan beberapa kali saya ya dan tim Aiman mencoba untuk mewawancarai beberapa whistleblower ini, mereka keberatan. Karena ada ancaman dan sebagainya. Saya tanyakan terus, apakah dilaporkan ke polisi dan sebagainya? Sebagian melaporkan, tapi sebagian lagi tidaklah, nanti malah khawatir akan jadi panjang persoalannya dan lain sebagainya dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif mereka. Tapi ya itu hak mereka. Cuma kalau ada ancaman, saya sih sarankan ya harus dilaporkan ke polisi supaya ketika ada sesuatu nanti, maka bisa menjadi sebuah pertimbangan pada pihak kepolisian untuk menyelidikinya. Saya akan lanjutkan nanti di podcast-podcast berikutnya. Eksklusif yang ada di podcast Aiman ini tidak ada di tempat lain, termasuk juga di program Aiman. Kesimpulan dan quotes Mas Aiman yang mungkin direlevansikan dengan episode Kong Kali Kong korupsi di DKI kali ini. Tuntaskan, selesaikan, jangan sisakan sedikit pun korupsi-korupsi yang ada, tidak hanya di DKI, tapi juga di Indonesia ini. Menuju Indonesia bebas korupsi. Mungkinkah? Silahkan dijawab. Demikianlah saudara, momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman yang dapat saya bagikan pada kesempatan perdana pertama kali ini. Eksklusif di podcast Aiman. Sehat selalu untuk Anda semua dan sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono berikutnya. Salam.